Halo Thrifers, welcome to Thrift Talk. Jadi, Thrift Talk ini adalah podcast yang akan membicarakan hal-hal seputar cryptocurrency. So, feel free buat teman-teman kalau misalnya mau request pembahasan apapun seputar kripto ataupun investasi dan lain sebagainya, buat request pembahasan kita di komen video ini. Kenalin, aku Monik sebagai host Thrift Talk kali ini dan kita bakalan ngomongin kripto dengan para bintang tamu yang tentunya bakal berbeda-beda ya. Serunya belakangan ini Shiba Inu itu emang lagi rame banget ya Thrifers, apalagi di thrift market karena dia termasuk di salah satu most popular coin di minggu ini tuh. Jadi dia emang bener-bener lagi hangat banget buat diperbincangkan. Nah, aku sekarang lagi dengan salah satu penggemar berat Shiba Inu. Nggak tahu sih penggemar berat atau penggemar biasa aja ya. Tapi yang jelas mas-mas yang kali ini itu sempat dapat jackpot di tahun kemarin. Siapa lagi kalau bukan Mas Rio Eki Pranata. Oke, halo Thrifers, perkenalkan nama aku Eki Pranata. Aku berusia 21 tahun, sekarang lagi kuliah di salah satu universitas negeri di Kota Malang. Kesibukanku sekarang sebagai mahasiswa juga sebagai crypto enthusiast ya, bukan sebagai financial advisor atau apapun itu. Saya hanya bermain-main di kripto, berinvestasi dan juga melakukan trading di kripto aja gitu. Oke, hai Mas Eki. Aku Halo. panggilnya Mas Eki ya berarti ya? Ya, Eki aja. Salam kenal sebelumnya. Salam kenal Mbak Monika. Karena kita dari kota yang sama kebetulan ya. Bukan asalnya sih, tapi kuliahnya ya, Iya, betul ya? bener. Oke. Kalau misalnya tadi nih udah perkenalan, kesibukannya sekarang berarti kuliah? Kuliah juga, tapi kan lagi ini ya di rumah karena COVID. Oke, masih COVID. Iya, jadi masih banyak waktu untuk Aku lain-lainnya gitu. tanyanya kayak aneh gitu, kayak kita udah beda negara. Oh, masih COVID gitu, padahal kita masih satu negara ya kan. Tapi maksudnya masih WFH ya di kampus ya. Benar-benar. Oke. Jadi kuliahnya itu WFH di UB. di UB. Oke. Tapi rumahnya di Mojokerto. Di Mojokerto. Oke. Nah, apa cuma kuliah aja nih kesibukannya sekarang? Oke, dari awal kuliah udah bekerja sebenarnya, bukan bekerja di satu institusi atau apa, tapi lebih ke freelance gitu lah. Oh, ke freelance. Digital marketer. Basicnya di situ sebenarnya. Oh gitu. Karena kuliahnya ambil apa nih kalau boleh tahu? Bisnis digital juga sebenarnya. Bisnis? Digital. Oke, siap-siap ya. Nih teman-teman di sini akan disabet semuanya. Nggak bercanda. Oke, Mas Eki, aku langsung to the point ya. Oke. Karena misalnya kita lihat nih, kan kemarin emang banyak banget kan berita tentang Mas Eki ya kan. Iya. Otomatis sekarang itu dunia maya itu emang bener-bener gercep banget kan, apalagi cewek ya kan. Aku langsung search tuh. Siapa nih gitu dapat miliaran gitu kan, ngomongnya kan miliaran ya, padahal aku memang nggak tahu nih Mas Eki dapatnya berapa. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi. Sebenarnya Mas Eki ini dapatnya berapa sih dari jackpot kemarin kan gitu ya. Nah, ngomongin dari hasil pencarianku di platform media sosial, Mas Eki ini sebut di bio adalah seorang crypto enthusiast. Tadi juga ngomong juga gitu kan, crypto enthusiast. Nah, Mas Eki ini bukan investor atau trader kripto nih. Oke, aku jelasin ya. Iya. Sebenarnya investor atau trader ini kan lebih ke arah gaya mainnya gitu kan ya, ke gameplaynya gimana kan. Betul. Nah, kebetulan nih aku ini gameplaynya masih belum jelas, jadi aku juga invest long term, short term, swing, scalping juga semua main asalkan ada cuannya gitu kan ya. Gitu. Jadi aku lebih ke antusias kripto aja gitu. I see. Jadi emang benar-benar karena semuanya dimainin gitu kan. Jadi ya udahlah, yang penting namaku adalah crypto enthusiast gitu kan. Karena udah suka main semuanya gitu kan. Nggak salah satu aja gitu. Jadi invest iya, nge-trade iya gitu ya. Oke, tapi udah berapa lama sih kenal sama kripto? Oke, kenal kripto sebenarnya belum lama sih, Mbak. Jadi sekitar awal 2021 itu kan waktu pertama COVID ya, parah-parahnya COVID ya. Jadi kayak cari cuan itu susah karena semua ditutup jalannya ataupun lainnya. Jadi kebetulan di situ kan juga kebetulan banyak waktu luang karena kuliah memang daring di rumah. Jadi iseng-iseng aja lah kita search gitu kan, saya search kita
cari kayak kripto itu apa sih gitu kan. Di Oke. TikTok muncul kripto, YouTube kripto, Instagram kripto semua. Iya sih, Siapa sih yang emang. nggak tertarik gitu kan ya. Apalagi dengan embel-embel cuannya lumayan nih gitu kan. Sorry, tahun berapa itu? Awal 2021. Awal 2021. Oke. Aku inget tuh waktu bulan Januari lah. Tapi itu sebenarnya udah mulai agak telat gak sih ya kan? Benar. Ya kan, soalnya kan kayak boomingnya Bitcoin tuh di 2020-an gak sih benar, ya kan? benar. Akhir tahun 2020 itu bulannya kan. Terus akhirnya baru bener-bener cobanya tuh di 2021 Iya. awal. Dan 2021 pertengahan tuh langsung cuan. Iya benar. Gila sih itu ya, Trivers ya. Emang bener katanya orang itu kalau kita itu jangan bilang enggak apa ya kayak gagal dulu sebelum coba gitu Iya. kan, kayak merasa nggak mungkin, buktinya ini loh pemain lama aja kalah gitu kan. Ini aja yang pemain baru tuh udah langsung cuan gitu kan. Oke, menarik sih. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Setauku di tahun segitu, di tahun 2021 atau 2020-an itu kan memang Shiba Inu itu masih jadi koin meme ya? Ya, koin micin lah sebetulnya Koin gitu micin, bener-bener koin micin ya. Nah, kenapa kok milih Shiba gitu loh? Di antara banyak koin, kalau nggak salah sih masih ada Doge ya kan? Iya. Kenapa kok milihnya Shiba gitu? Padahal dia juga nggak punya fundamental kan, setauku ya. Itu kenapa alasannya kok milih Shiba? Oke, jadi gini, pertama kali milih Shiba itu karena waktu itu aku pertama main itu kan Doge sudah naik duluan ya. Jadi tren-tren koin yang berbentuk anjing itu udah pada naik nih. Naik, bener. Nah, pertama kali aku main tuh aku tanya dulu nih sama temen. Tapi sebelum itu aku belajar dulu kayak apa itu kripto, kan harus tahu dulu ya gimana cara beli koinnya, gimana registrasinya. Terus aku tanya nih ke temen, apa sih rekomendasi koin gitu kan. Korban FOMO nih ceritanya awalnya ya. Korban FOMO gitu kan. Nih Shiba nih naik nih bakal nih pengganti Doge gitu pertama. Terus? Oke lah aku coba aja beli gitu kan. Tapi sebelum beli aku lihat dulu nih kayak fundamentalnya gimana gitu kan. Komunitasnya kuat nggak? Karena memang ini kan token community gitu ya. Komunitas gitu kan. Jadi aku lihat seberapa kuat sih komunitasnya gitu. Kebetulan waktu pada saat aku beli itu membernya Telegram itu udah 100 ribuan sekitar segitu. Di Shiba? Itu. Iya. Oke. Jadi aku Shiba Army ya namanya? Iya, Shiba Army ya. Oke. Aku bilang tuh, oh ternyata lumayan nih. Berarti kan gede gitu kan, token gede. Oke. Aku beli nih. Pada saat itu kan karena dia di jaringan Ethereum, sebagai pemula kan modalnya belum besar ya, Oke, kan. ya. Jadi kayak membayar gas fee-nya Ethereum itu masih belum sanggup gitu. Jadi aku beli di salah satu exchange lah luar gitu kan ya. Oh, belinya di exchange luar. Itu kan kayak masih jarang banget lah yang listing Shiba itu. Nah, aku belilah 500 ribu gitu kan. Modal awal tuh 1 juta, jadi aku bagi nih 2 koin gitu. Modal awalnya 1 juta? Iya, modal awal 1 juta, jadi aku bagi aja nih 500 ribu nih aku beli nih. Oke, tinggal udah. Karena memang saat itu kan ada pekerjaan kan, kayak digital marketer juga, jadi kita nge-branding gitu. Lupa Jadi kan lah. iya nggak fokus kan karena udahlah ini niat pertama investasi gitu kan, biar tahu juga belajar sambil menikmati gitu kan. Oke, aku beli udah lupa. Pada waktu itu Shiba naik 500 ribu itu jadi 18 jutaan. Itu aku diingetin sama temen. Di chat? Iya. Oke. Shiba nih naik nih gitu. Wah iya aku cek kan. Oke ternyata tapi kalau masih awal ini kan jiwa greedy itu kan masih ada ya. Bener banget. Greedy gitu kan. Jadi udah aku biarin. Sempat turun ke 10 juta tapi udah aku biarin. Lupa lagi nih, sampai pada saat itu. Oh, sorry, aku potong. Oke. Jadi waktu itu belum sempat diambil. Belum. Oh, dibiarin dulu tuh. Benar. Terus? Nah, sampai ini kan lagi hype terus nih, terus nge-rally dia naik ke atas. Ada salah satu exchange juga terbesar ya, itu dia melisting. Nah, itu gila-gilaan naiknya. Tapi pada saat itu aku tempat beli ini exchange-nya itu dia melakukan lock, kayak nggak bisa di withdraw, jadi aku nggak bisa narik, nggak bisa jual, nggak bisa transaksi lah ya. Koin Shiba ini nggak bisa dijual pada saat itu. Waktu lagi naik itu? 500 ribu itu sempat jadi sekitar 1 miliar kalau aku hitung di CMC. Tapi kan nggak bisa dijual nih ya. Cewek mendengarkan 1 miliar guys. Baru bisa jual itu ketika udah jadi sekitar 500 juta. Jadi aku udah nggak ambil pusing uang segitu kan ya, udah nggak ada greedy, nggak ada apa, udah langsung aku jual. Nah, di situ aku jual langsung convert ke BNB.
pada waktu itu. Oke. Sama sebagian di BUSD sama USDT. Oke, aku jual semua gitu. Ih, keren sih ceritanya, aku merinding. Tapi itu mungkin juga waktu itu tapi bisa kayak baca candle kah atau gimana gitu? Oke, pada saat itu masih buta dengan technical analysis gitu ya. I see. Waktu pertama kali. Jadi aku nggak tahu apa itu titik support, apa itu titik resistance, itu belum tahu semua. Jadi cuman ya analisa ala kadarnya aja, kayak gimana fundamentalnya gitu aja. Maksudnya dari berita-berita gitu doang aja. Ya. Tapi setelah aku itu dapat jackpot tuh ya, mulailah belajar. Mulai serius, tertarik ya. Mulai serius, ternyata kripto ini ajaib gitu ya, ajaib ya. Dengan uang modal segitu bisa jadi naik ribuan persen itu kan. Ajaib banget, Trivers bisa bikin kaya raya mendadak, bisa bikin jatuh miskin mendadak juga, bener nggak? Bener. Ya kayak Lunsi kemarin itu, kuliah nggak? Ya, bener. Bener banget, boncos bos. Oke, aku masih speechless sih dengerin ceritanya Mas Eki, jujur aja ya, karena uang segitu dengan sekejap mata langsung jadi gitu loh. Andai kan ditarik di awal 18 juta, perbandingannya jauh masih kan gitu sih, 18 ke 500 gitu kan. Oke lah, kenapa aku enggak gitu. Enggak bercanda. Rezeki udah ada yang atur ya kan, nggak ada yang ngerti. Oke. Pertanyaan yang aku mau tekanin lagi nih sekarang, kan ini udah seiring berjalannya waktu. Tadi kan sempat jelasin kalau misalnya Mas Eki itu belajar ya. Sekarang udah mulai belajar. Terus tadi di awal juga udah bilang kalau Mas Eki itu nggak cuma invest, nggak cuma trading kan gitu ya. Semuanya. Nah, tapi kalau boleh tahu tuh semuanya itu apa aja yang sekarang benar-benar dijalanin supaya bisa jadi support juga buat teman-teman Trivers di rumah biar makin semangat gitu loh investnya, mungkin tradingnya, apalagi kita Trivers itu sekarang Trivers sudah banyak yang lagi ikutan trading competition. Jadi Triv tuh lagi ngadain trading competition gitu loh. Hadiahnya juga lumayan. Kalau Mas Eki ikut mah yang lainnya kalah kayaknya ya. Gitu. Coba dijelasin Mas Eki sekarang apa aja yang dilakukan di dunia kripto ini gitu. Oke, sebenarnya kripto atau blockchain itu kalau saya artikan itu sangat luas banget sebenarnya. Jadi kita bukan hanya berinvestasi, kita trade atau kita ibaratnya kayak trading lah di situ gitu. Ya kayak saya juga gitu kan. Ini kan aku berarti kan kerja di crypto exchange juga gitu. Jadi kripto tuh menghidupi aku kayak gitu kan. Ini juga menjadi wawasan untuk para Trivers juga. Jangan hanya berfokus kalau kripto itu cuma investasi atau trading harus modal gede. Enggak kok, buktinya bisa loh dengan modal sedikit gitu kan. Bisa, bahkan di Triv itu bisa juga mulai dari modal 50.000 ya, bener ya? Iya, bener banget. Jadi kan gitu. Jadi luas lah sebenarnya kripto itu. Bahkan akhir-akhir ini kan lagi trennya ini ya, game. Iya. Play to earn. Jadi kita main game dapat gaji. Benar. Nah, itu juga aku sempat main Axie Infinity. Oke, Axie, Itu tapi ujungnya ini sih rugi. Ujungnya rugi, gak apa-apa. Tapi karena untung ini, terus. karena memang ini ya sangat greedy ya waktu itu ya. Jadi aku beli beberapa scholar namanya kayak tim gitu, tim aksinya itu aku beli beberapa. Terus aku mempergajakan teman-temanku juga. Jadi ada teman-teman itu aku suruh main game, nanti aku gaji per bulan. Oke, bisa membuka lowongan pekerjaan ya. Gitu. Jadi bukan hanya trade aja ya. Benar. Main game bisa juga menghasilkan di kripto. Nah, itu pada akhirnya ada suatu kejadian di aksi itu dibobol. Akhirnya kan harga semakin turun, akhirnya udah di situ aku cut loss. Cut loss semua monster itu aksi NFT-nya itu udah aku jual semua. Tapi kalau dihitung secara detail sebenarnya masih untung lah, cuman tipis gitu. PEP lah gitu. Iya. Nah, balik ke pertanyaanku tadi ini belum dijawab, meskipun aku udah terjawab perihal aksi ya. Dari invest, trade dan lain sebagainya tadi, itu sekarang yang benar-benar dijalankan tuh yang mana? Yang mana aja? Oke, yang paling sering aku jalanin itu yang pertama pasti invest long term. Invest long term. Kalau boleh tahu di mana? Maksudnya di koin apa? Oke, yang pertama pasti Ethereum.
Oke, tuh Ethereum. Terus Ethereum, BNB, BNB, Solana, Solana, terus sama Avax, Avalanche. Oke. Gitu. Itu investnya di situ. Iya. Trading. Trading ini lihat tren harian biasanya. Oke, kenapa tuh kok kayak gitu? Karena kan kita kan ini ya harus pinter-pinter nangkep momen ya. Kalau saya sih sebenarnya biasanya lihat dulu newsnya. Jadi ada namanya itu market calendar gitu ya. Jadi kita tahu kayak event-event apa yang akan terjadi pada suatu project itu. Misalkan nanti Cardano ada hard fork atau apa. Nah itu udah aku lihat nih. Misalkan ada bulan ini apa aja aku list dulu. Aku list. Nanti kan ada tanggalnya tuh ya. Di sekitaran tanggal itu biasanya itu pasti ada reaksi market. Itu udah pasti. Entah itu DAM atau PAM pasti kan. Iya, benar. Nah, di situ aku masuknya. Aku manfaatkan di situ. Buat harian gitu atau buat swing gitu. Oke, I see sih. Jadi cerdik juga ya Trivers ya cara mainnya sekarang ya. Berbeda dong tentunya sama Mas Eki di 2021 yang cuma taruh ya kan. Terus bisa nggak sih kalau aku nyebut ini aji mumpung? Keberuntungan. Keberuntungan dibarengi dengan kesiapan gitu. Oke, keberuntungan dibarengin kesiapan gitu kan. Kalau sekarang itu lebih adalah ilmunya ya kan, Ya, karena sambil belajar gitu. Oke. Nah, tapi Mas Eki tahu nggak sih yang fenomena akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seputar binary option? Oke. Ya, tahu kan? Tahu. Jelas ya kan, apalagi rame banget kan. Banyak artis-artis yang kena gitu kan. Bener. Nah, kalau binary option ini sebenarnya kan juga ada beberapa itu kayak ditawarin gitu kan. Oh ya. Ya, sometimes itu kadang itu juga embel-embelnya adalah kayak ini kayak mengatasnamakan invest atau mengatasnamakan kripto atau trading kayak gitu kan. Akhirnya kan banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh jatuhnya kan gitu. Nah, pernah nggak kayak gitu? Oke. Ditawarin gitu ya? Pernah nggak? Pernah sebenarnya. Pernah ya? Nawarin gitu. Terus habis itu ikutan nggak binary option yang seperti enggak itu? sih. Enggak ya? Nah, Karena, caranya gimana biar nggak ikutan? Balik lagi, karena prinsipku itu ya, sebelum melakukan sesuatu itu aku belajar dulu. Jadi sebenarnya resiko itu datang ketika kita melakukan suatu hal yang belum kita ketahui gitu kan. Sebenarnya kan di situ resiko itu. Jadi aku bukan seorang yang risk taker bener-bener memang gambler atau apa gitu. Jadi I see. ketika ada suatu tawaran atau apa itu aku pelajarin dulu. Apa sih binary option itu? Pada waktu itu lagi rame juga memang ya. Kan barengan juga ya trennya. Ada juga yang nawarin itu. Oh ternyata gini sistemnya. Ternyata sangat merugikan kita sebenarnya sebagai kayak pemainnya gitu kan. Apalagi dengan binary option itu kan ada batasan waktunya gitu kan. Ketika kita open posisi berapa detik gitu kan auto close gitu kan. Nah, masa investasi itu ada hitungan detik gitu kan ya. Kan nggak masuk akal juga kan mesin. Bahkan juga sempat ditawarin sebagai akhir-akhir baru-baru ini ya. Afiliator. Benar. Ditawarin juga dengan ketika orang itu deposit. Tapi dia membawa embel-embel nama kripto gitu. Itu tuh makanya kan banyak yang kena di situ. Akhirnya nama kripto tuh juga jadi ikutan buruk gitu kan. Ikutan Kan. Jadi kayak takut gitu. Padahal tuh kan beda banget ya. Setahu juga beda gitu. Sebenarnya beda. Jadi pinter-pinter kita aja lah. Kita harus tahu apa bedanya kripto sama binary option itu apa. Karena emang banyak lah oknum-oknum itu yang memanfaatkan gitu. Nama baik kripto jadi tercoreng juga gitu kan. Iya, jadi ada yang kayak yang kebetulan yang menawarkan aku itu ya salah satu juga kayak bisa buat exchange gitu. Tapi dengan keuntungan yang ditawarkan ke aku itu ketika ada member yang deposit 40% tuh lari ke aku lah, kan nggak masuk akal gitu kan. Oh, penawarannya sama kayak yang sedang ada kasus ya? Iya benar. Iya nggak sih? Benar, kayak gitu. I see. Kan dengan segitu, wah kok bisa gitu kan? Kan nggak mungkin gitu kan. Jadi sempat berapa kali hubungin, telepon juga, tapi dikejar gitu ya? ya? Iya, dikejar. Kayak rentenir. Jadi terus? Udahlah, nggak mau aku kayak gitu. Gitu. Apalagi dengan kayak tren-tren sekarang ada robot trading juga gitu kan. Gini ya, di dunia ini nggak ada yang instan sebenarnya. Iya. Apalagi dengan autopilot gitu kan, itu nggak mungkin kalau dengan kayak konsisten profit gitu, itu nggak ada. Autopilot dan konsisten, itu nggak ada. Saya rasa di dunia ini trader atau investor yang selalu profit itu nggak ada. Pasti ada satu momen dia loss, dia kalah itu pasti. Nah sedangkan di robot trading ini yang janggal banget udah. Kita tanpa mempelajari aja udah tahu bahwa ini pasti ujungnya scam itu konsisten profit setiap hari. Itu udah nggak mungkin gitu loh. Oke, gitu. That's why berarti Mas Eki ini pun
akhirnya yang aku tangkep ya, pada awal masuk di tahun 2021 otomatis sudah punya bekal lah, meskipun sedikit. Karena tadi poin yang aku tangkap adalah nggak mungkin gambling. Iya. Ya kan? Jadi itu ya Trivers ya, meskipun kalian nggak punya ilmu yang banyak atau mungkin belum pakar lah di bidangnya gitu kan, cuma tahu dikit, it's okay selama itu berarti benar-benar masih bisa kita jangkau gitu kan. Dan itu masih positif lah gitu ya. Oke, itu sih poin yang aku tangkap ya. Nah, di balik itu semua, kita ngobrol lagi balik ke tadi kan udah nyoba invest, iya, trading, iya gitu kan. Nah, kalau staking nih, main nggak? Staking juga nggak? Tentu. Staking tentu juga ya? main juga. Nah, aku mau tanya nih, menurut Mas Eki sendiri gitu ya, bedanya staking sama crypto earn deh, itu gimana? Kalau menurut saya keduanya itu hampir sama sebenarnya. Staking sama earn itu sama, cuman kalau stakingnya lebih kayak kita, ibaratnya kalau kita di bank gitu ya, kita itu deposito, nanti kita dikasih bunga gitu kan ya. Dengan ketentuan koin tertentu, dengan bunga sekian-sekian dalam jangka waktu yang sekian gitu kan. Sama dengan deposito. Kalau crypto earn itu sebenarnya kayak lebih luas sebetulnya. Bisa itu farming ataupun dual yield farming atau apapun itu, vault atau apa, sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau Mas Eki tadi berarti staking ya? Staking. Nah, ini juga ada tips nih buat Trivers sebenarnya kalau lagi mengalami nyangkut ya. Apalagi yang lunsi kayak kemarin tuh. Iya. Parah banget. Kayak kita beli, terus kita sangkut nih, terus nggak ada modal buat DCA. Nah, itu Trivers nih bisa juga lakukan staking. Biar apa? Biar asetnya ini itu bisa berkembang, meskipun sedikit tapi kan ada perkembangan daripada kita ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalau aku juga kebetulan ada posisi yang sangkut, jadi aku staking untuk sekarang. Kemarin lunsi masuk nggak? Ini aku juga punya cerita yang menarik tentang gimana tuh? Luna Classic ya. Ha-ha. Pada saat itu Luna juga aku kena ya, lumayan banyak ya, sekitar nggak banyak juga sih, kayak tapi lumayan lah. Berapa? Lumayan, nggak banyak, lumayan juga. Ini berapa memang ya? $1000 lah ya. $1000 lumayan. Kalau buat aku habis. Soalnya aku nggak pegang posisi Luna sama sekali sebenarnya. Waktu di ATH ataupun di ini ya, waktu naik-naiknya itu waktu normal lah. Tapi pada saat turun itu kan aku pikirnya, wah ini harga murah nih. Ya, masuk ya. Pasti semua kenanya di situ, harga murah. Ibaratnya kita itu nangkep pisau jatuh gitu. Darah. Pada wajarnya itu kan pasti ada pantulan lah. Koreksi, pikirnya pertama kan koreksi gitu kan. Ada koreksi pasti ada pantulan. Nah di situ aku masuk nih, DCA semakin turun, gila ini Luna. Aku juga sama sih, ceritaku juga sama. Jadi aku juga masuk ketika awalnya aku emang udah punya Luna ya, karena nggak tahu sih feeling ya. Biasanya kan feeling perempuan kan banyak yang bener ya nggak Mbak. Jadi aku tuh masuk dikit dulu gitu. Terus akhirnya dia itu ada di kisaran harga itu 10.000 nggak nyampe lah ya. Berapa gitu? Apa udah sampai 1.000 2.000 gitu? Aku lupa. Pokoknya aku beli dikit-dikit tuh. Sampai akhirnya di ending aku hitung aku ada 59 koin di situ. Ya mungkin itu dikit ya Trivers ya. Coba buat aku tuh banyak gitu loh. Ya udah, akhirnya nggak tahu deh sekarang nasibnya gimana gitu. Tapi kira-kira tuh nanti bakal naik nggak sih menurut? Kalau dari aku sih kayaknya agak susah ya, karena ibaratnya kayak proyek itu udah cacat gitu, ada yang gitu. Kita skip pembicaraan ini Trivers. Tapi aku ada cerita juga agak menarik sebenarnya waktu kejadian ini. Jadi pada saat itu waktu Luna ini, karena aku udah loss ya lumayan ya, ribuan dolar. Jadi pada waktu itu minus 99%, bahkan minus 100% tulisan di exchange atau di DEX itu ya. Aku iseng beli pada waktu itu. Masih berani ya? Iya. Tapi aku belinya ini agak sedikit lucu ya. Sebenarnya aku beli itu cuman $10 aja di PancakeSwap. PancakeSwap itu kan dia wormhole ya, dia kayak di bridge gitu Lunanya. Nah itu aku beli cuman $10 aja. Bentar, $10 tuh berarti berapa sih? Sekitar 150.000 aja. Oke, terus? Nah, dalam waktu 1 hari itu ya, itu dia naik ke $9 itu jadi $15.000. Oh iya, sempat? Iya. Terus? Jadi, nggak maksud itu, $10 ini itu jadi $15.000. Dalam waktu 1 hari. Bayangkan, jadi 150.000 aja, jadi sekitar 200 juta.
Paham. Jadi, kadang itu kayak di kripto itu penuh dengan keajaiban gitu kan. Iya, Jadi, pintar-pintar kita harus analisa lah. Ketika orang itu takut, minus 100%, bayangkan siapa yang beli? Nggak ada kan? Nggak Itu ada. aku muncul ide, kayaknya aku mau beli nih. Aku itu sebelum... Dapat tapi? Iya, dapat. $10 jadi $15.000. Udah aku exit Anak semua. kripto nih berarti. Dia dapat, coy. Aku apa kabar? Anak kripto nih. Oh my god. Terus. Itu- Cair. Iya, cair. Oke. Jadi yang awalnya minus ribuan dolar, udah balik puluhan ribu dolar. Keren Udah sih. recover sekarang. Keren sih. Itu jampi-jampinya kayak gimana sih? Oke, aku mau tanya. Berarti keuntungan-keuntungannya tadi banyak banget itu. Oke. Sekarang itu berbuah apa? Dipakai apa aja? Oke. Mungkin aku bisa jawab salah satunya ya. Pasti kan kalau misalnya udah jiwa-jiwa invest biasanya ya orang-orang jiwa invest itu pasti dibuat muter invest lagi. Gitu. Iya. Aku nggak mau jawaban itu ya. Jadi jawaban yang lain dipakai Oke. apa? Oke, ini sedikit Pakai cerita liburan. ya. Ini ya, aku cerita sedikit dari awal dulu ya. Iya. Ada juga tentang backgroundku seperti apa. Jadi gini, pada waktu jackpot itu, yang pertama kali terpikir itu kan untuk apa? Untuk orang tua yang pasti. Oke. Ingin membebaskan beban-beban orang tua. Pada waktu itu memang kebetulan orang tua yang seperti di media juga kemarin kan lagi ada ini ya utang ya. Utang di bank udah lumayan banyak juga, sekitar 700 jutaan. Oke. Pada waktu itu kan aku cuma dapat 500 juta. Ya kan? Aku mikir kalau ini aku pakai semua buat nutup sekarang masih minus 200 juta. Iya. Jadi aku mikirnya gimana sih caranya 500 juta ini bisa terus berkembang. Ibaratnya kita itu, ibaratnya saya itu dapat ini ya kayak momen gitu kan. Gimana caranya bisa snowball, jadi kita gulung lagi. Oke. Jadi saya gulung lagi gimana caranya mikir 500 ini gimana caranya berkembang. Jadi saya investkan lagi, saya pecah, invest ke sini, ke sini. Nah, pada kebetulan waktu itu habis setelah Bitcoin jatuh ke harga 28.000 ya, bulan Mei. Itu kan minus juga aku, minus banyak. Kan lebih stres lagi nih. Iya. Gimana 500 juta jadi kurang gitu kan. Jadi aku cut loss, aku berikan lagi, invest lagi, nah di situ titik baliknya aku mau belajar kripto lebih dalam lagi. Oke. Jadi awalnya tadi cuma iseng, sekarang jadi serius itu di situ. Aku belajar analisis gimana, fundamental gimana, ekonomi makro gimana, dunia gimana, gitu aku belajar. Sampai akhirnya dari 500 juta ini udah berkali-kali lipat. Alhamdulillahnya udah Nah, berkali-kali lipat. tujuan utama itu tadi pengen bebasin orang tua. Soalnya gini loh, kalau menurutku untuk apa sih kita sukses tapi orang tua itu menderita gitu kan ya. Benar. Jadi kita harus bebaskan dulu baru kita lain-lainnya untuk kebutuhan diri sendiri gitu. Gitu. Terus selain itu, masa cuma itu? Pasti Meskipun di- itu ini besar ya nominalnya ya. Cuma aku tahu di balik itu pasti perjuangannya Mas Eki sebagai anak itu pasti juga gede kan. Iya. Pasti adakah sedikit nominal itu yang Mas Eki pergunakan mungkin buat apa? Mungkin buat usaha kah? Atau mungkin tadi buat liburan kah? Buat apa kah? Buat diri sendiri gitu maksudnya. Selain untuk itu. Yang udah dilakukan sih rumah udah, renovasi rumah udah, rumah satu juga udah, terus beli kendaraan juga. Oke, Tapi kendaraan. lebih banyak lagi tetap diinvest sih Oh, tetap di invest. di kripto ya. Jadi Liburan kemarin nggak gitu? iya, liburan juga. aku sedikit ya gesek-gesek liburan kemarin ya guys ya. Oke. Liburan kemarin juga ya. Iya. Oke. Kemana aja kemarin liburan? Kemarin itu ke Turki karena lagi ini ya market Oke. gini ya biar nggak stres, Oh. pikiran tenang gitu liburan. Oh, dulu. healingnya ke Iya. Turki, ke Kapadokia enggak Iya tuh? benar Kapadokia. Oke, sendiri? Ada sama teman juga, sama pemain kripto juga. Oh, main kripto Iya. juga. Oke. Kalau udah kripto entusias kelas kakap ya, mainnya healingnya ke Turki gitu kan. Gila. Oke, next nih. Kira-kira tadi udah nyebutin beberapa koin kan memang ya untuk tadi yang dimasukin kemana? Staking ya? Iya, Apa staking. trading? Oh, staking ya tadi ya. Nah, tapi koin apa lagi sih selain itu tadi yang jadi incerannya Mas Eki? Yang jadi ini ya watchlist gitu ya, yang akan aku beli gitu kan. Yang pertama pasti itu Ethereum lah, pasti. Oke, Ethereum.
Ethereum. Bitcoin aku kurang begitu suka malah di Bitcoin. Jadi Bitcoin aku bukan, kurang suka? iya, Kenapa tuh? bukan seorang Bitcoin maksimalis berarti ya. Kenapa? Gak tahu, aku lebih suka main di altcoin sebenarnya. Oke. Ethereum, BNB, Mm-mm. Solana, Solana. itu 3 yang paling utama. Tapi yang lain-lainnya itu aku sekarang lagi lihat itu Cardano sebenarnya, KDA. Oke. Cardano. Itu dia lumayan bagus juga kayak backupnya. ADA. KDA. Oh, KDA. Iya, Cardano. Cardano. Oh, aku baru Udah dengar. listing di kayak di exchange besar udah. Mm-mm. Karena dia backnya ada JP Morgan juga di situ, jadi oke lah kayaknya buat aku invest gitu. Oke, ada nggak koin micin yang lain? Mungkin yang koin anjing-anjing ya kan? Gak ada sebenarnya sih. Oh nggak ada ya? Kalau sekarang nggak. Padahal kan dulu kan setengah M-nya kan daunnya dari koin anjing Iya, kan benar. gitu. Sekarang udah nggak ada. Udah jarang lah main gitu. Oke. Kelihatan nggak? Doge ada nggak? Kok Doge sih? Doge? Dogecoin ya. Doge. Dogecoin aku enggak. Oh nggak. Skip dulu. Iya. Oke. Shiba juga sekarang udah enggak. Kenapa? Dia yang membuat Anda seperti ini. Kenapa? Sebenarnya gini ya, kalau aku itu lebih ke bukan seorang yang kayak maksimalis koin apa atau fanatik ke koin apa, tapi aku lebih ke realistis aja sih, kayak misalkan koin ini memang kurang bagus ya aku skip gitu aja. Oke, jadi kalau misalnya lu udah nggak nguntungin buat gue, udah sana Iya. gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, sekarang kan market itu kan emang lagi gitu kan ya, benar kan? Lagi naik turun, bahkan naiknya itu cuma dikit gak turunnya. Iya. Sampai merah semua kan, se-thrift market gitu. Nah, yang aku mau tanya ini, caranya biar tetap untung ketika market lagi down. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya market lagi hancur, itu kalau buat Mas Eki itu adalah sebuah golden moment kah? Atau kayak malah, mendingan jangan masuk deh, kayak gitu. Oke. Gimana? Oke, ini aku sedikit bahas ya tentang kayak bear marketnya 2022 ya kayak ini ya. Karena emang kalau menurutku, kalau aku belum mengalami ya bear market yang tahun kemarin 2018 atau yang sebelumnya. Jadi baru ngalamin tahun ini, tapi aku lihat memang tahun ini agak lebih berat daripada sebelumnya gitu kan. Karena memang bukan secara teknikal atau secara teknis soal crypto bear-nya, tapi tentang ekonomi makro. Di belakangnya bear market ini ada banyak, misalkan kayak ancaman resesi, ada inflasi tinggi Amerika, itu kan yang bikin bear market kali ini itu lebih parah gitu sebenarnya. Jadi terus terang aja aku sebenarnya udah exit market itu dari bulan 11 tahun kemarin. Maksudnya exit market itu berarti udah bener-bener Udah aku jual. Hampir semua koin aku pegang udah aku jual. Aku jadikan USD, ada yang cash juga. Karena aku lihatnya dulu seperti ini. Ini sedikit juga menarik juga ya sebenarnya untuk reverse. Dulu itu aku pernah bilang ke teman-teman ya, kan pasti ada kayak circle crypto ya di rumah atau di sosial media. Aku bilang bahwa sebentar lagi market ini akan jatuh 70%, terkoreksi 70% atau lebih. Itu pada waktu bulan 11 2021. Dengan acuanku itu pertama, Federal Reserve dia mau melakukan tapering tantrum karena inflasi masih sangat tinggi, ancaman resesi juga. Tapi pada saat itu setelah aku ngomong gitu, Bitcoin malah all time high baru ke 69.000 pada bulan 12 ya enggak? Iya, benar banget. Aku pada waktu itu dibully habis-habisan aku. Sama teman-teman. Iya. Terus Karena sebagian mereka ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Yang percaya wah dibully habis-habisan. Wah, ketinggalan. tapi nggak dimarahin kan? Ya, terus ini ya udah sendiri ya. Dibully habis-habisan aku waktu itu. Tapi kan karena aku udah terlanjur ya, udah exit ya, aku biarin aja sampai sekarang, sampai kemarin itu pada akhirnya kan Bitcoin terkoreksi 70% lebih kan. Benar banget. Nah di situ udah aku ini giliranku sekarang nih. Oke, Cuan. gilirannya Iya. kamu yang menertawakan teman-teman kamu ya kan, tertawa Sebenarnya jahat. Tips ya sebenarnya kalau dari saya yang aku lakuin ketika bear market ini, yang pertama tetap bisa trade juga. Kita beli ETF down atau yang kita sebut biasanya itu Bitcoin down atau Ethereum down atau apa itu, yang ketika turun kita bisa profit. Nah di situ aku beli juga bisa. Oke. Karena terus kalau misalkan traders ini punya modal yang lumayan atau masih pegang cash, bisa lakukan DCA atau dollar cost averaging. Jadi kita itu misalkan kita ada modal 10 juta katakanlah, kita bagi menjadi 10 bagian. Jadi setiap kita beli itu 1 juta. Terus ketika turun kita beli lagi 1 juta. Ketika turun kita beli lagi 1 juta. Jadi pada saat nanti ketemunya rata-ratanya itu semakin rendah gitu. Jadi untuk
cuannya itu lebih mudah. Lebih gitu. mudah, oke. Ini ilmu baru ya, Trivers ya. Aku dengerinnya tuh sambil kayak mikir gitu. Di situ kayak ada gambar, apa namanya, thrift market gitu ya kan di sebelah sini gitu. Karena aku sambil mikir, oh gitu caranya kayak gitu. Oke, jadi justru market yang lagi merah ini juga sebenarnya itu bukan suatu hal yang bisa bikin kita nggak nge-trade gitu ya. Benar-benar. Tapi malah ini adalah kesempatan emas gitu buat kita ya kan, karena tadi kita bisa belinya itu makin harga bawah terus gitu ya. Oke. Apalagi kalau kita memang udah exit duluan, kita pegang cash dulu karena memang kondisi kayak gini kan cash is king gitu kan. Bener Jadi, cash banget. itu memang segalanya gitu kan. Bener banget. Market bisa bergerak setiap detik, setiap menit. Udah bisa bergerak jauh kan gitu kalau sekarang market. Jadi kalau memang para traders sudah punya modal atau udah kemarin sempat exit, ya boleh lakukan DCA. Itu kalau aku, atau mungkin para traders yang memang lagi sangkut nih ya, udah beli duluan terus keturun, bisa juga staking. Kalau aku gitu. Staking aku ya? juga kemarin sempat beli juga karena memang lagi sangkut. Aku staking juga sih. Biar terus berkembang gitu. Bener banget, jadi biar uangnya itu berkembang, kalian wajib stakingin di Thrift ya kan. Karena ya itu tadi gitu, jadi biar ruginya tuh nggak banyak kan gitu ya. Iya, benar. Oke. Itu tadi kan pertanyaan terakhir. Nah kira-kira nih Mas Eki mau ada mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang masih muda-muda seumuran sama Mas Eki ya kan, karena jujur aja kalau umur aku udah jauh banget dari Mas Eki ya. Jadi biar Mas Eki aja yang bilangin ke kalian para kaula muda gimana caranya untuk menjadi kaya raya. Enggak. Cuan aja ya. Silakan. Oke, untuk para traders nih ya, tips dari aku, disclaimer dulu ya, aku bukan financial advisor atau apa, jadi kita cuma sharing aja, kita belajar bareng untuk para traders semua. Yang pertama, ini untuk yang baru main ya, baru kenal kripto. Pertama harus belajar dulu, karena memang seperti yang aku sebutkan tadi, sebenarnya resiko itu datang terbesar itu dari apa yang kita lakukan, tapi kita belum paham gitu. Kita belajar dulu, terus psikologinya juga diatur, karena memang kita mainnya juga psikologi, selain kita main uang ya dimainkan, tapi psikologi juga dipermainkan gitu kan. Bener banget. Terus gunakanlah uang yang dingin, itu yang pasti itu. Kenapa? Karena memang itu pengaruh juga ke psikologi. Ketika kita menggunakan uang yang akan terpakai, ketika ada turun sedikit kita udah panik, kita mau jual, padahal belum tentu turun itu turun terus, bisa aja turun dikit terus naik, kita sebenarnya profit tapi kita udah panik duluan, kita jual. Nah itu pengaruh juga ke psikologi. Terus jangan FOMO, itu yang paling penting. Karena kebanyakan orang-orang ya, kayak orang yang baru gitu kan, terlalu FOMO, kayak sekarang lagi tren, oh beli Luna, beli Shiba gitu kayak. Aku banget. Nah itu jangan kayak gitu. Terus kita juga harus realistis gitu. Misalkan kayak kita ada yang bilang kayak Shiba TW ke $1 gitu, itu kan nggak realistis gitu ya. Kita harus juga hitung kayak supply demand-nya seberapa, supply total berapa, marketnya berapa gitu kan, kita harus realistis gitu ya, biar kita itu nggak, jadi kita itu punya target gitu. Kita beli di harga segini, kita nanti jualnya di harga segini, gitu ada target gitu, biar nggak ibaratnya terjerumus lah ya. Iya, terjerumus. Gitu. Kalau untuk para trader di kondisi bear market gini, satu, staking pasti, kalau ada koin sangkut staking, karena memang itu menguntungkan banget sih ya. Di sisi lain kita nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada modal lagi buat serok lagi, kita pasti masih dapat cuan dari bunganya tadi. Itu aman kok, koin kalian nggak bakal hilang kalau di staking, yang ada bertambah gitu kan. Iya, bener banget. Terus yang kedua, DCA, kalau misalkan ada cash atau ada uang USD gitu ya yang masih nggak kepakai, bisa lakukan DCA seperti yang aku jelaskan tadi, dibagi aja menjadi 10 bagian atau berapa itu. Terus jangan masuk koin yang kalau aku kata bear market ini sebenarnya itu kayak seleksi alam, sebenarnya kayak seleksi koin-koin. Seberapa kuat koin itu bertahan. Itulah yang diuji di bear market ini. Jadi kalian jangan masuk sembarangan koin. Ingat kejadian Luna itu sangat menyakitkan untuk semua investor atau trading di kripto. Jadi jangan melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Jadi kalian harus tahu benar-benar hati-hati, karena memang kita kan kripto ini ya sangat luar biasa, bisa ajaib
bisa ajaibnya itu bisa positif bisa negatif gitu. Bisa negatif juga. Tapi aku yakin kalau kalian memang mau belajar, mau serius, kalian pasti bisa menemukan keajaiban-keajaiban berikutnya yang menjadi positif gitu. Asik, banyak miracle lah ya. Wih, tolong dong nanti diedit ya, jadi kayak ada miracles gitu. Oke, Tripers, udah itu tadi sebenarnya udah banyak banget ya tips buat kalian. Jadi kalian nonton Thrift Talk ini kalian gak bakal nyesel gitu loh. Karena banyak banget ilmunya di sini gitu. Next kita akan undang bintang tamu lain. Mungkin kita akan bawakan saksi bisu. Enggak dong, saksi hidup lah ya. Mungkin dari perjuangan Mas Eki. Tapi nanti di next podcast belibetan podcast selanjutnya. Kalian juga boleh banget kalau misal kalian mau request mau didatengin siapa, mungkin mau didatengin presiden juga boleh banget di sini. Oke, Tripers, kalau gitu aku pamit dulu. Aku Monik dan di sini aku bersama Eki pamit undur diri. Sampai ketemu di Thrift Talk selanjutnya. Bye bye.